Waalaikumsalam. Silakan masuk, Nak. Silakan duduk. Iya, terima kasih Bu. Oh ya, bagaimana kabarnya hari ini, Nak Resti? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Oh ya, apakah Nak Arif pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak pernah Bu. Baiklah. Jadi ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai proses konseling. Jadi proses konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan pada konselor kepada konseli. Jadi ibu berperan sebagai seorang konselor dan Nak Resti berperan sebagai konseli. Jadi dalam proses konseling itu terdapat asas-asas yang perlu dipatuhi. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi maksud dari asas kerahasiaan ini, Nak Resti apabila Nak Resti menceritakan masalahnya tidak usah khawatir karena akan terjamin kerahasiaannya. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi konseli sukarela menceritakan permasalahannya kepada ibu tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun. Dan yang ketiga ada asas keterbukaan. Jadi maksud di sini adalah konseli secara terbuka untuk menceritakan semua permasalahan Resti kepada ibu tanpa ada ditutupi pada ibu dan banyak lagi asas-asas yang lainnya. Dan hal penting juga yang harus Resti tahu bahwa dalam proses konseling ini konselor hanya membantu konseli menemukan alternatif untuk memecahkan permasalahannya sendiri. Jadi konseling lah atau Nak Resti sendiri yang akan bertanggung jawab dalam keputusan yang diambil. Oh, jadi seperti itu ya Bu, proses konseling. Sekarang saya sudah paham Bu. Iya Nak, jadi pada pertemuan ini kita juga dibatasi oleh waktu. Dan waktu kita itu kurang lebih 30-45 menit ke depan. Jadi kita akan memanfaatkan waktu kita dengan baik ya. Iya Bu. Jadi gini Nak, Ibu mendapat laporan dari wali kelas Nak Resti dan juga beberapa guru bahwasanya Nak Resti ini sering terlambat datang ke sekolah. Apa betul? Iya Bu, betul. Kalau bisa coba ceritakan mengapa Nak Resti ini sering datang terlambat ke sekolah. Biasa Bu, macet kalau pagi. Tapi emangnya Nak Resti ini berangkat ke sekolahnya jam berapa? Anu Bu, Kenapa coba ceritakan saja, tidak apa-apa. sebenarnya lambat Kak bangun tidur kalau pagi. Biasa bangun jam berapa biasanya Resti? Biasa jam 6:30 Bu. Kenapa Nak Resti sering bangun terlambat begitu? Karena biasa begadang Kak Bu kalau malam karena main game. Oh gitu, jadi biasanya selesai main game itu jam berapa? Biasa jam 1 sampai jam 2 Bu. Oh, kalau boleh tahu Nak Resti ini bisa ceritakan apa yang dilakukan saat pulang sekolah? Biasa Ibu setelah pulang sekolah saya ke warungnya ibu saya untuk menjaga di sana. Saya di sana sampai jam 10 malam dan setelah itu saya lanjut main game sampai tengah malam. Baik, jadi Nak Resti ini sering terlambat ke sekolah karena harus menjaga warung orang tua sampai malam dan setelah itu lanjut main game sampai dini hari dan akhirnya bangun terlambat saat pagi. Betul begitu Nak? Iya Bu, betul. Tapi apakah Nak Resti ini tidak dibangunkan oleh orang tuanya saat pagi atau pasang alarm mungkin? Orang tua saya harus ke warung saat jam 5 pagi untuk bersiap membuka warung Ibu. Terus soal alarm biasa setelja Ibu. Cuma biasa tidak saya dengar kalau bunyi mungkin karena tidur saya terlalu lelap. Oh seperti itu ya. Iya Ibu. Kalau main game, Resti biasanya main game dengan siapa? Biasa mabar sama teman laki-laki di kelas saya. Setiap hari main begitu sama temannya? Bisa dibilang begitu Bu. Nah, Ibu mau tanya sama Resti nih. Apakah yang Resti lakukan itu menurutnya benar atau salah? Hehehe. Tidak Bu. Nah, apakah Nak Resti ini akan terlambat terus datang ke sekolah? Mungkin tidak Bu. Oke, jadi apakah Nak Resti ini punya keinginan untuk mengubah kebiasaan terlambatnya tersebut? Tentu ada Bu. Oke baik, jadi Nak Resti sudah tahu kan apa yang menjadi penyebab utama Nak Resti ini terlambat? Iya Bu. Apa coba? Bu, sering kebablasan kalau main game sampai dini hari.
Nah, dari apa yang dikatakan oleh Nak Arsti tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa Nak Arsti ini kesulitan dalam manajemen waktu dan mengatur waktunya di rumah. Sehingga membuat Nak Arsti ini sering terlambat datang ke sekolah karena tidak adanya kegiatan yang menjadi prioritas Nak Arsti. Oh begitu Bu, jadi apa yang harus saya lakukan? Oke, jadi coba Nak Arsti pikirkan solusi apa atau tindakan apa yang harus Nak Arsti lakukan untuk memperbaiki dan mengubah perilaku buruk Nak Arsti lakukan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Mungkin saya mau membuat list-list atau semacam jadwal yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan juga tertera batas waktu saya melakukan jadwal itu. Bagus itu. Coba bisa paparkan apa-apa perencanaan jadwal yang dibuat oleh Nak Arsti? Kalau pulang sekolah kan itu sekitar jam 12 malam, jadi saya ke warung untuk jaga itu mulai jam 1 siang sampai 10 malam. Setelah itu saya ke rumah untuk mengerjakan tugas dari sekolah apabila ada. Dan setelah itu saya usahakan untuk langsung tidur. Kalaupun mau main game, saya main saat siang saat jaga warung karena warung tidak selamanya ramai, jadi waktu kosong saya gunakan untuk main game agar saya tidak main game lagi saat malam hari. Nah, bagus itu apa yang sudah Nak Arsti rencanakan. Iya Bu. Nah, kapan kira-kira Nak Arsti akan merealisasikan apa yang sudah Nak Arsti tadi rencanakan, dan apakah Nak Arsti ini tidak menyesal dengan perencanaan yang telah dibuat tadi? Saya usahakan akan melakukan itu besok hari Bu. Dan juga saya tidak perlu menyesal karena saya sadar harus berubah Bu. Oke, baik. Jadi apa yang sudah Nak Arsti rencanakan itu sudah sangat baik. Jadi tinggal bagaimana Nak Arsti ini bisa melakukan itu ke depannya dengan baik tentunya. Jadi Ibu harap ya nantinya Nak Arsti ini lakukan ini bisa yang akan lakukan bisa merubah kebiasaan Nak Arsti yang sering terlambat ke sekolah ya. Iya Bu, amin. Jadi mungkin sesi konseling kita hari ini akan berakhir. Jadi Nak Arsti datang lagi minggu depan di waktu yang sama ya, untuk menceritakan bagaimana progres dari yang Nak Arsti lakukan tadi, yang akan lakukan. Iya Bu, baik. Nah, jadi bagaimana nih perasaan Nak Arsti setelah melakukan kegiatan kita hari ini? Alhamdulillah saya masih lega karena sudah mendapatkan perencanaan untuk mengubah kebiasaan buruk saya Bu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah membantu saya. Iya, sama-sama ya Nak Arsti. Oke, baik. Nah, karena konselnya hari ini sudah selesai sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kita jangan lupa kita ketemu pekan depan pada jam dan tempat yang sama untuk membahas kemajuan kamu ya. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Hati-hati ya.